Bada buah ayah di sirasah salo menyalo lereng Merapi, tajunlah ayah kelurah dalam. Yo salam kita mulai ceramah tandonyo kita basuko hati silaturahim balia yo jemaah masjid muslimin Pasar Taram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allazi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Yang menghormati ongku-ongku alim ulama suluh bendang dalam nagari, suluh nan indah kunjung padam, nan malam rintangan kitab siang tagak bapi tua. Tarui kepada niniak mamak kami, para penghulu penggawe kami, nan gadang basah batua, nan gadang babingka tanah, nan basah balingka awah batua alam Minangkabau. Tarui kepada cadik pandai, pemuka-pemuka masyarakat, kayu gadang mananga koto, nan bahurek bahaka tunggang, nan babatang badaun rimbun, nan bapucuk sabana bule. Ureknya tunggang cukam ke bumi, pucuknya bule cewang ke langit, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabe, nan babungo rimbun di adat babua kato nan bana. Tarui kepada ibu-ibu kami, bundo kanduang, limpapih rumah nan gadang, sumarak anjung nan tinggi, cahaya rumah selendang dunia, sumarak nagari Taram. Umumnya atas sanjungan Allah Ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai jo janji nan bakarang, bahwasanya judul ceramah kita pada malam kini itu melanjutkan yaitu ceramah kita di bulan yang lalu, yaitu membaca sejarah yaitu ulama di Minangkabau. Sampainya Islam ke negara kita Minangkabau, yaitu dibawa oleh para ulama. Gadang jasunya para ulama, cancang latihnya para ulama tambilang basi. Lah berhasil beliau menyampaikan Islam di ranah Minang. Dengan jasa-jasa beliau, sampailah kita anak-anak cucu Minangkabau, alhamdulillah seluruhnya beragama Islam. Itu adalah jasa dari para ulama-ulama kita dahulu. InsyaAllah gadanglah pahala mereka dapatkan dengan perjuangan beliau. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi SAW? Yaitu izal matal insanu qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika telah mati manusia, terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, illa min sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariah.
Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Itulah jasanya para ulama yang menyebarkan ilmu di Minangkabau, sehingga insyaallah yaitu ilmu yang bermanfaat yang mereka sebarkan diamalkan di anak cucu Minangkabau, insyaallah mengalirlah pahalanya kepada mereka. Kemudian kata Nabi, awaladun solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah amal yang tidak terputus. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, jadi gadangnya jasanya para ulama, sehingga di Minangkabau ulama dikatakan suluh bendang dalam negari, yang menyampaikan penerangan, menyampaikan ilmu. Sebab ilmu itu ibaratkan cahaya, sebagaimana kata Imam Syafi'i kepada dalam sebuah perkataan beliau, saqautu ila waqi', aku tanyakan kepada guruku Waqi', su'al hifzi, tentang buruknya hafalanku, fa arsadani ila tarki ma'asi, wahai Syafi'i, hendaklah engkau tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia kabarkan kepadaku bahwa sungguh ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidaklah Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Maka para ulama di Minangkabau dikatakan suluh bendang dalam negari. Kapai tampik batanyo, kapulang tampik babarito. Itulah ulama-ulama dinamakan di Minangkabau. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, yang pertama kita jolehkan dulu seketik, yaitu ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Setelah wafatnya nabi, maka Islam disampaikan oleh para ulama, mulai dari zaman sahabat sampai zaman ini. Islam disampaikan oleh para ulama. Sehingga kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Yang kedua, ulama itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Fatir ayat 28 Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang paling takut kepadaku di antara hamba-hambaku adalah para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang berilmu. Jadi para ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling khusyuk hati mereka, paling takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ilmu itu membawakan kekhusyukan kepada hati. Ilmu itu membawa rasa takut awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, baiklah kita lanjutkan, itu menyampaikan sejarah, yaitu ulama seputar Minangkabau pada malam ini, yaitu seputar Minangkabau. Itu ulama itu bertingkik-tingkik dulu. Ada yang tingkik nagari, ada yang tingkik nasional, ada yang tingkik internasional. Itu seperti Profesor Dr. Soleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, itulah tingkik internasional itu. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, itulah tingkik internasional, tingkik dunia itu.
Dan mereka adalah ulama-ulama yang tingkatnya internasional, itu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Dan murid-murid beliau banyak. Antaranya murid beliau adalah Syekh Muqbil bin Hadi, yaitu Al-Wadi'i. Bahkan murid dari murid-murid beliau, yaitu murid dari Syekh Muqbil, itu ribuan murid-murid Syekh Muqbil. Jadi ciri-ciri ulama itu banyak murid-muridnya. Murid-muridnya sadunya jadi ulama. Kemudian banyak kitab-kitab karangannya. Itulah ciri-ciri ulama. Dan kita baca pada malam ini yaitu ulama, yaitu seputar Minangkabau. Perlu dia kita tahu. Kau awak tahu dengan ulama-ulama dunia, tapi ulama Minangkabau awak tidak tahu, kan? Perlu awak tahu. Pada malam ini kita sampaikan yaitu biografi, yaitu sejarah, yaitu Syekh Abdullah Halaban. Syekh Abdullah Halaban, beliau lahir pada tahun 1846, yaitu di Halaban, itu kira-kira 20 km, yaitu dari kota Payakumbuh. Yaitu tapeknya, yaitu damo keteknya, yaitu batunan banyak. Itu beliau lahir, yaitu dari pasangan, yaitu beliau Sumania, nama ayah beliau. Dikenal dengan beliau Sumania, ayah beliau. Ibu beliau bernama Salamah. Itu beliau dari suku Piliang. Itu kemenakan Datuk Rajo Sempono. Itu dari suku Piliang. Beliau lahir tahun 1846, itu di negari Halaban. Pada masa itu beliau dikenal yaitu dengan anak yang baik lakunya, yaitu baso baik budi katujuh, mulut mani kucing dan murah, disukoi di masyarakat, akhlaknya dari ketek. Dan beliau beraja mengaji dari ayah beliau, yaitu di rumah beliau. Jadi beliau beraja mengaji di rumah beliau dengan ayah beliau. Jadi ayah dan ibu beliau mendidik beliau dari ketek. Dari ketek lah dididik di ayah dan ibu beliau. Jadi pengaruh didikan rumah tangga koyo luar biasa. Dididik dari ketek. Dan bahkan beliau diagih nama dengan nama yang indah, yaitu Abdullah, hamba Allah. Jadi nama itu kadang dua pengaruh, teman. Sebab kata Nabi, ismun doa. Nama itu adalah doa. Jadi kalau kita ingin dapat anak yang soleh, dia diagih nama dengan nama orang yang soleh. Di nama sajalah mana ada. Diagihnya nama di ayah beliau Abdullah. Beliau bertiga kakak beradik. Beliaulah anak yang paling tua, Abdullah. Adik beliau bernama Hamid, dikenal di Halaban dengan Engku Ami. Adik beliau yang paling ketek yaitu Sulaiman. Itu. Kemudian pada tahun 1861, ketika umur beliau 15 tahun, beliau disuruh beraja di ayah ibu beliau keluar dari negeri Halaban. Jadi anakku kalau ingin anak awak itu berhasil, aja pada dia jual awak sini toru. Awak sayang jual anak namanya, tapi jual awak sini toru. Tentu tak berkembangnya jadinya le. Pakai cek buaya hamka. Kalau padi itu bani itu nak berbuah menjadi padi keluar dari samayan. Kalau dalam samayan dia tentu bani aslinya. Bergerinci-gerinci di situ nak berbuahnya tu. Keluarnya dari semayan bani tadi ditanamnya di tengah sawah, barunya berbuah. Jadi sayang jo anak bapak tangi, sayang jo kampung bertinggalkan. Kecil orang tua yaitu jarang-jarang tanamkan jaguang, nak nampak puyuh berlari. Kadang-kadang tinggalkan kampung, nak tumbuh sayang jo negari. Kok di negari saja awak torui, entahlah awak cari negari walaupun nancak negari awak ko, tapi lah biasa saya nampak awak tanya.
Tapi ketika awaklah jauh dari negeri, tunggulah sayang di negeri. Tapi jangan tinggal-tinggal mana negeri ke? Pakai cik orang tutu awak, bunga padi, bunga anjalai, ketika uju bunga lado. Di malah negari keselesai, ulama merantau pulau. Ulama merantau pulau. Negari bertinggalan, kampung dirusak ada orang. Sedangkan awak pakai negari, suluh bendam dalam negari. Awak pai bro, tinggalkan kampung awak selama-lamanya. Tidak, lo rancak. Jadi Abdullah Halaban disuruh oleh ibu beliau pai baraja agama ke Batu Ampah. Nah, lewat sebutin sejarah, yaitu di Batu Ampah waktu itu Syekh Abdurrahman Batu Ampah. Beliau lah beraja lah beliau di situ, yaitu di Batu Ampah. Yang beliau dalami dengan Syekh Abdurrahman yaitu ilmu nahwu saraf dan ilmu qiraat, ilmu baca Al-Quran. Itu yang beliau pelajari dengan Syekh Abdurrahman. Beberapa tahun beliau di Batu Ampah, itu 2 atau 3 tahun. Kemudian beliau pindah beraja ke Sumania. Beraja beliau ke Sumania. Di Sumania beliau tidak lama dah. Beliau beraja yaitu sampai tahun 1865. Kemudian dari Sumania yaitu Abdullah Halaban yaitu tahun 1865 beliau langsung beraja ke Makkah. Di Makkah beliau beraja. Itu beliau langsung beraja ke Makkah. Pai jo mama kandung beliau Ahmad Lonyok. Jadi mama beliau bernama Ahmad Lonyok. Kemudian balik dari Makkah, Ahmad Lonyok berganti nama dengan Abdurrahman. Pai beliau dengan mama beliau. Jadi orang tua saya suah memang semangat beraja agama. Sebab Nabi SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam tujuan mencari ilmu, sungguh dia itu fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi Syekh Abdullah Halaban kemudian berajalah beliau ke Makkah. Kayu kasih Abdullah Halaban tu alun tahu leh. Beliau alun tahu kayu leh sebab orang-orang Saisu tu pai beraja ke Makkah itu banyak bantuan dari orang kampung. Sebab di kampung waktu itu ada yang namanya rangkiang. Di situ mungkin lain ada je Pak Rangkiang tu lumbung padi tu. Setiap rumah gadang ada lumbung padinya. Rangkiang namanya, tempat meletakkan padi. Tinggalnya kecil orang tua awak, yaitu lah masak padi di ronah, bawa ke rangkiang sandaran lalu. Kau bacakak di tengah rumah, usah tadanga di orang lalu. Itu bantu orang tua. Jadi tempat menyana-nyana lalu dulu rangkiang tu. Rangkiang itu meletakkan padi. Di antara rangkiang dan banyak itu adalah bernama rangkiang Siti Jaulawi. Aku nak padi rangkiang Siti Jaulawi itu untuk makan keluarga kah? Tidak. Untuk makan tamu kah? Tidak. Untuk aku nak rangkiang nanti itu padinya diambil dipergunakan untuk mengirim anak-anak di negara itu untuk menuntut ilmu agama. Itu gunanya. Lapanu rangkiang suku Piliang, lapanu rangkiang suku Simabua, lapanu rangkiang suku Melayu. Dikumpul lah padinya waktu itu di kantor wali negari. Kemudian ditanyalah, didata cik-cik bara orang Siak di kampung awak. Anak Siak namanya dulu. Anak-anak nampai beraja agama. Kalau ada beberapa orang Siak dibagi-bagi padi itu. Kalau ada nak jauh anak Siak kepada beraja agama, akhirnya mana dia ken padi ni. Waktu itu tu. Mungkin Syekh Abdullah Ban dapat jauh dari itu. Dapat lah beliau bantuan dari padi rangkiang tadi.
Berajahlah beliau sampai ke Makkah. Jadi itulah orang dahulu. Sehingga rangkiang Siti Njolawi dikatakan kopuk adat lumbung pusako, tiang adat tonggak agamu. Itulah rangkiang Siti Njolawi. Itu fungsinya. Adalah rangkiang si bayo-bayo, adalah fungsinya yang lain. Jadi itu. Kemudian Syekh Abdullah Halaban beraja di Makkah, yaitu selama 5 tahun. 5 tahun beraja kamu. Dak PTKI nya dekat, dak Karajo nya dekat, iyo pe beraja. Itu akan lebih banyak ada pe nyo kaji juga ada. 5 tahun nya beraja kamu. Kemudian pulanglah beliau dari Makkah. Tiba di kampung, di Halaban beliau dirikan surau. Itu ada nama Surau Baru. Surau Baru di Batunan Banyak itu. Itu di belakang Masjid Nurul Yakin Muhammadiyah Batunan Banyak. Disitulah Surau Baru namanya. Beliau dirikan Surau Baru. Disitulah beliau mendidik anak-anak beraja agamu. Jadi surau kau orang tua-tua bawa siswa, yaitu sesuatu yang sangat dibanggakan di Minang. Surau pesantren kalau bahasa gininya dibanggakan di Minang. Elok surau, insya Allah elok negari. Pikuk lalangang surau, mungkin kacau negari. Surau kau dibanggakan di orang tua awak. Sehingga kecil orang tua awak patah kamu yang junjung Syria. Jelo tangalaman. Sapatah kaji dan bahasa Lisia, usahalah surau ditinggalkan. Beliau didiklah anak-anak muda-muda beraja di surau beliau itu. Lah cukup beliau beraja agama? Tidak. Beliau tidak patah semangat untuk beraja agama. Walaupun lah balik beliau dari Makkah beraja agama, beliau cari pula guru-guru, yaitu di Kabupaten 50 kota. Itu dalam 250 apa? Baik beraja agama. Bahkan beliau sampai dulu beraja itu ke Tungka, situ jual. Itu situ jual. Di situ jual Tungka. Di situ beliau unik kisah beliau di situ. Beliau mengopi ayam cilik dari kampung. Pak ayam godang beliau kopi dari kampung. Kemudian beliau tamuilah seorang ulama di Tungka situ jual ketika itu yang bernama yaitu Muhammad Jamil. Wahai Buya, ambo ka beraja agama ni Buya. Aku untuk ayam membawa kau. Itu kecil guru beliau. Aku ayam itu berdiskusi gitu dong. Kau seandainya tak jawab pertanyaan ambo, maka ayam itu ambo agian ke guru. Beko indah tak jawab ayam itu pertanyaan ambo, ayam itu ambo kapit pulang balik. Itu kecil beliau. Berdiskusi beliau, muzakarah. Ketika ditanya guru tu, tak jawab di guru tu. Ketika si Abdullah Halaban ditanya di guru tadi, tak jawab di Abdullah Halaban guru. Berarti tinggi ilmu Syekh Muhammad Jamil Tungka tu. Kemudian meraja beliau, nak sombong amal itulah para ulama dulu. Tak balik mana dari Makkah, berulang balik meraja di kampung. Masih ada orang yang berilmu nyuturik sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam surah Kahfi, yaitu ayat 60 itu. Beliau telah berjalan dengan seorang pemuda, itu keponakan beliau Yusa bin Nun. Ambo akan pergi cari Khadir. Kalau tidak dapat, ambo akan berjalan bertahun-tahun. Padahal Musa lah Nabi kan, tapi disuruh oleh Allah Taala ada ilmu yang ada pada orang lain yang tidak ada pada beliau. Kemudian Syekh Abdul Halaban berajalah dengan Muhammad Jamil. Kemudian sampailah beliau banyak dapat ilmu dari Muhammad Jamil tu. Kemudian elok akhlak beliau dijadikan oleh Muhammad Jamil menjadi menantu beliau. Jadi menantu Syekh Abdul Halaban tu dek Muhammad Jamil Tungka tadi. Itu nama anak beliau bernama Si Putih. Tapi tidak beranak beliau dia putih kan. Kemudian dari situ Syekh Abdul Halaban tetap ulang aliknya ke Halaban sambil membina surau. 3 hari disetujui, ulang-ulang ke Halaban balik membina surau di Halaban. Kemudian surau beliau tinggalkan ketika kasih tujuh, dia tinggal adik beliau yaitu Haji Amit. Itu Haji Amit nama baca kata dia. Kemudian di samping itu beliau tidak putus asa beraja agama. Dan bahkan beliau beraja bulu.
yaitu ke Batu Bolang. Nah, itu Batu Bolang dalam Kecamatan Harau. Aku Kecamatan Harau juga kan, Taramba. Jadi beliau beraja yaitu kepada Bustami. Itu beliau beraja kepada Bustami, yaitu di Batu Bolang. Syekh Bustami adalah salah seorang murid dari Tuan Kulintau. Tuan Kulintau yaitu sebagaimana yang terkenal dalam sejarah Padri, yaitu 3 orang haji pulang dari Makkah. Salah satunya Haji Miskin, Haji Sumaniat, Haji Piobang. Haji Sumaniat itulah yang dikenal dengan Tuan Kulintau. Nama ketek beliau adalah Muhammad Arif, lahir di Sumaniat, kemudian beraja ke Makkah, pulang dari Makkah menyumbangkan dakwah di Sumaniat. Kemudian dakwah beliau banyaklah ditentang di Sumaniat sebab diprovokasi di Belanda. Sebab kalau togak dakwah Haji Sumaniat, Belanda bisa angkat kaki dari tanah Minangkabau. Akhirnya dihasutlah waktu itu, yaitu Sultan Pagagar Shah Pagaruyo, supaya Haji Sumaniat itu yaitu diusir dari Sumaniat. Akhirnya Haji Sumaniat pindah ke Pasaman. Bagolalah beliau Tuanku Pasaman. Kemudian di Pasaman ada pula komplain, yang namanya dakwah aku kan tak selalu berjalan mulus dah. Kadang ada orang yang tak sesuai kan, hasut. Akhirnya beliau pun tak usir dari Pasaman, pindahlah beliau ke Lintau. Itulah yang dikenal dengan Tuan Kulintau. Dan beliau pun akhirnya Haji Sumaniat Tuan Kulintau yaitu ditembak di Belanda. Dengan pengkhianatan Belanda, diajak berunding. Akhirnya beliau ditembak, yaitu di Palalawan, Riau. Disitulah beliau berkubur. Tapi walaupun beliau latabunuh, gugur ditembak Belanda, tapi murid-murid beliau ada yang berhasil melanjutkan dakwah estafet perjuangan beliau, yaitu Haji Bustami. Kemudian Haji Bustami pun diketahui di Belanda bahwasanya itu adalah murid dari Tuan Kulintau. Akhirnya beliau dicari di Belanda dari Lintau. Akhirnya beliau pindah mengungsi beliau ke Batu Bolang. Di Batu Bolang lah beliau menyampaikan dakwah beliau. Nah, kemudian Syekh Abdullah Halapan pai puluh beraja agama ke Batu Bolang. Habis itu semangitnya orang tua dulu beraja agama. Bahagia beliau 10 tahun, yaitu dengan Haji Bustami sampai Haji Bustami wafat. Dari Haji Bustami itu beliau banyak mendalami ilmu tauhid. Ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tauhid itu ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu beliau mendalami ilmu tauhid. Kemudian beliau tetap berdakwah di Halaban, menyampaikan tauhid. Bahkan di antara keberhasilan beliau di Halaban menyampaikan tauhid, yaitu dahulu kepercayaan orang, yaitu bakawa namanya di Halaban itu. Apa itu bakawa? Nah, bakawa itu kalau hari tidak hujan-hujan waktu itu, bamandianlah rambut di batang ayu senama tu. Kalau siko atau senama je pak? Iyo ya. Bamandian ada rambut. Rambut ala dulu tu, bersimpan dalam peti rambut itu panjang, bamandiin rambut itu. Kemudian babantain kabau. Itu keyakinan masyarakat waktu itu. Masih tabau-bau dengan keyakinan orang-orang sebelum Islam. Dengan dakwah Syekh Abdullah Halaban, akhirnya bakawu hilang. Walaupun beliau dimusuhi di orang Halaban karena melarang perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Menyembelih untuk selain Allah. Sebagaimana kata Nabi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti menyembelih itu untuk tadi itu, untuk rambut yang memandian di batang air itu, untuk meminta turunnya hujan. Sedangkan untuk minta turun hujan itu ada namanya solat istisqa. Aku dibuat memandian rambut di batang air. Aku dilarang deh Syekh Abdullah Halaban. Akhirnya lagi berhenti. Begini tinggal nama saya saja.
Rambut jonggi namanya di Halaban. Rambut itu mungkin masih ada, tapi lain dah dipakai oleh perbuatan syirik. Di antara rambut itu rambut orang siswa mungkin pemandian itu. Kemudian berhasil dakwah Syekh Abdullah Halaban yang dahulunya di Halaban, di Masjid Gadang Halaban itu orang berkatubah berbahasa Arab. Nama ketubah nak pandai bahasa Arab, nama donga nak ngerti. Itu dibenai ke Syekh Abdullah Halaban. Maksudnya berkatubah ko indak bahasa Arab dengan syarat orang nama donga lain ngerti. Anda Arab. Anda berketubah bahasa Arab pula, anda mendengar mengerti. Aku nak berketubah, tidak pandai, anda mendengar tidak paham. Berhasil pula ikut dirubah deh Syekh Abdullah Halaban. Gadang jasanya, gadang jasanya Bapak dari Muhammad Allah yang berbahagia. Gadang jasa beliau. Dan bahkan pun beliau murid-muridnya banyak. Yaitu murid-muridnya banyak murid-murid itu dari Syekh Abdullah Halaban itu banyak murid-muridnya. Di antara murid-murid beliau yaitu adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Itu yang dikenal dengan Inyek Canduang. Pendiri Canduang itu. Itu murid dari Syekh Abdullah Halaban. Kemudian muridnya beliau yang lain yaitu Ibrahim Harun, yaitu dari Tiaka. Sebenarnya Ibrahim Harun itu orang Lintau, tapi beliau di Tiaka. Mungkin membini beliau di Tiaka. Ibrahim Harun adalah murid beliau, murid dari Syekh Abdullah Halaban. Kemudian murid beliau yaitu Muhammad Sarif dari Lintau. Itu dikenal dengan yaitu Tuanku Bandaro, pendiri Tawalib Lintau. Itu murid dari Syekh Abdullah Halaban. Kemudian murid beliau yang lain yaitu Syekh Muhammad Jamil Jaho. Itu murid dari Syekh Abdullah Halaban. Jadi banyak murid-murid beliau yang merajah agama kepada beliau. Itu di antara murid-murid beliau. Itu dan banyak yang lain tapi tidak disebutkan dalam sejarah lah, sebab surau beliau salah satu surau yang ramai juga. Yang ramai juga surau. Kemudian istri-istri beliau, banyakkah istri beliau? Yaitu istri beliau yaitu 7 orang. Apakah namanya itu ajib atau anehkah seperti itu? Tidak. Waktu itu memang itulah masyarakat Minangkabau dikenal dengan cintanya kepada para ulama. Bukan banyak bini yang jadi masalah gitu, tapi begitu cintanya waktu itu orang Minang dengan para ulama. Nampak orang Minang waktu itu sangat cinta dengan para ulama. Sehingganya Syekh Abdullah Halaban yaitu diambil di orang jadi menantu. Di antara istri beliau bernama Sije, yaitu berasal dari Halaban. Sije itulah yaitu ibu yaitu dari Buya Yahya. Tidak Buya Yahya ada di YouTube lah. Buya Yahya. Jadi anak Syekh Abdullah Halaban itu yaitu Buya beliau. Dikenal di Halaban dengan Buya Yahya yang sangat malin dengan kitab. Itu Buya Yahya. Bahkan di surau Buya Yahya yaitu proklamasi PDRI. Saya yang tak tahu dengan PDRI. PDRI yaitu Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Itu ketika Soekarno yaitu dicari di Belanda. Akhirnya waktu itu diambil alih lah, yaitu negara Dek Safruddin Perwira Negara. Di mana diproklamirkan PDRI di Surau Buya Yahya, di Tada namanya, nama kapal GT-nya. Di situ. Jadi disitulah dilahirkan PDRI. Kemudian dibesarkan yaitu di Koto Tinggi. Jadi PDRI itu dilahirkan di Halaban, digadangkan di Koto Tinggi. Nah, di Koto Tinggi kemudian disuliki. Nah, tapi proklamirnya pertama kali adalah di Halaban, di Surau Buya Yahya. Itu anak dari Syekh Abdullah Halaban. Kemudian istri beliau yang kedua yaitu bernama Siti,
Itu berasal dari Batu Balang. Jadi bini beliau di Batu Balang, Siti namanya. Anak beliau di situ bernama Halimah. Kemudian yaitu di Batu Balang itu anak beliau yaitu bersuami dengan Syekh Sulaiman Rasuli Inyek Candong. Jadi Inyek Candong itu bini beliau adalah orang Batu Balang. Itu anak dari Syekh Abdullah Halaban. Kemudian yang ketiga, istri beliau yaitu bernama Lanin. Itu berasal dari Bukit Sikumpa. Itu Gadui. Itu di Pakan Senayan Gadui. Kemudian yang keempat bernama Mana, yaitu berasal dari Halaban. Kemudian yang kelima bernama Minsa, berasal dari Halaban. Kemudian yang keenam Urai Sitawa, berasal dari Andale. Itu di Andale. Bahkan anak beliau di Andale itu dari istri beliau yang bernama Urai Sitawa bernama Haji Adenan. Terkenal itu Buya Adenan Andale. Buya Adenan adalah anak dari Syekh Abdullah Halaban, yaitu anak dari Urai Sitawa. Itu beberapa minggu yang lalu ada cucu beliau meninggal, yaitu di Andale, cucu Syekh Abdullah Halaban ambo bayi waktu itu. Kemudian ada cucu beliau yang lain mengecek kamu, yaitu ama ambo dulu kecilnya, yaitu ketika badukung juamaknya, ama ambo kecilnya, ketika badukung juamaknya, itu jene ambo. Waktu itu Syekh Abdullah Halaban yaitu nyope mencari bininya yang di Andale. Baik waktu giliran beliau yang di Andale. Kemudian anak ketek sedang mendukung di doanya. Mudah-mudahan anak ketek jadi menantu ambo besok. Ceknya. Rupanya Allah takdirkan itu anak ketek dan bagendong itu yaitu bini dari Haji Adenan itu. Bini dari Haji Adenan itu. Bapak dan Ibu hamba Allah berbahagia. Yang ketujuh yaitu Putih Lawasabui tadi berasal dari Situju Tungka. Itulah istri dari Syekh Abdullah Halaban. Bapak dan Ibu hamba Allah berbahagia. Jadi di siko bukanlah banyak bini yang jadi kita cerita masalahnya, tetapi mode itulah dahulu simpatiknya, fanatiknya, yaitu orang tua Minangkabau dengan para ulama. Begitu berloyalitasnya, begitu hormatnya kepada para ulama. Itu berlalu itu sampai tahun 1927. Disebutkan oleh Muhammad Rajab di dalam buku beliau yang berjudul yaitu Waktu Kecil di Kampung di Singkara. Itu waktu itu kecil beliau di tahun 1927 itu cinta orang Minangkabau dak ke ulama ketika itu leh, tapi kepada pedagang leh. Jadi kok ada pedagang ketika itu ada ambil jadi menantu. Kasihan ada pedagang waktu itu dapat banyak bini. Sehingga kecil Muhammad Raja yaitu ambo itu suko itu ingin ambo melamar bako ambo. Tetapi bako ambo itu dijodohkan di ambo dengan seorang pedagang. Seorang pedagang di Bengkulu, umurnya sampai 22 tahun. Baku ambo baru anak balik baru. Adi nikah juga pedagang itu. Lah berubah perhatian Minang ketika itu kepada pedagang. Tak ke ulama lagi. Tapi Syekh Abdullah Halaban sebelum itu itu sebelum tahun 1926. Sebab Syekh Abdullah Halaban wafat tahun 1926. Meninggal beliau di rumah istri beliau yaitu di Situju Tungka, yaitu di rumah istri beliau yang bernama Putih. Itu beliau berkubur yaitu di masjid dan yaitu akhirnya di situ dibangun masjid orang yaitu di dalam dalam jurang dalam lakua namanya Masjid Makmur. Itu masjid Baitul Huda dan kuburnya dipindahkan tahun 2008 balik yaitu tahun 2008 balik ke Halaban. Bapak dan Ibu hamba Allah berbahagia. Jadi itulah kaji kita dulu. Jadi semenjak yaitu pengaruh padri hilang di Minangkabau. Dahulu di zaman-zaman itu, di zaman Syekh Abdullah Halaban masih ada semangat pejuang padri di Minangkabau. Semenjak padri kalah, akhirnya orang Minangkabau itu yaitu banyak dirusak di Ulando. Di antaranya perusakan Belanda terhadap masyarakat Minang waktu itu dibuatlah sejarah-sejarah palsu. Itulah disusun di Belanda kisah itu yaitu orang melompat ke dalam tobek timbul di Makkah.
Datuk bercukur sebola di Kuntu itu lo ceritanya. Aduh buya di Kuntu itu berkubur, aku buya aku dulu bercukur sebola aku. Melompek ke Sotobe, muka tapangang, tibunya di muka. Di Lintau itu lo cerita, ada kuburan di Pamusian, aku buya aku dulu bercukur sebola aku. Sesudah itu tabaka muka ketika itu melompek ke Tobe, tibur di muka, ini udah memadamkan. Sobo dalam muka. Adi mama samu saya cerita belum? Si ayah matur cerita itu Ulando dirusak sejarah dek Balando, dirusak sejarah dek Balando. Sehingga orang-orang awak dibodoh-bodohi. Yang buah kopi, aku sampai segitu kepada ibu, buah kopi kok dibawa dek Balando ke negarinya, buah kopi. Nang kecil Balando ke orang awak, itu buya hamka cerita pak. Ini ku ambola garang-garang tuh. Dan kecil buya hamka cerita dalam buku ayahku karangan beliau, yaitu nan buahnya dibawa dek Ulando ke negarinya. Nan orang awak disuruh dek Ulando minum daunnya. Nan kasihat kopi ko di daunnya kecil Belando. Nan buahnya tuan bawa ke Belanda ya. Nan daunnya minum dia awak. Terkenal lah minum kawa. Bangga loh. Pembodohan Belanda terhadap awak. Kawa daun. Tuh. Kemudian terkenal pula lah manjik Batang Pinang. Itu Belanda buya hamka sobui kan. Itu manjik Batang Pinang. Dek kelaparan orang awak disangkuin makanan di atas Batang Pinang tu. Kemudian balik bagomok Batang Pinang tu bapanjik tu. Barobuan makanan di atas itu. Kini apa jadian manjik Batang Pinang itu kegembiraan tu jo lihat aku sudah. Rusak awak di Belanda. Kalau ingin awak balik yaitu kepada dahulunya Islam berjaya di Minangkabau, basemangi awak di beraja agama kau. Beraja awak agama kau, didik anak-anak awak. Itu mudah-mudahan menjadi para ulama. Akhirnya toranglah Minangkabau kau dengan syiar agama balik. Itulah bapak dan ibu hamba Allah yang berbahagia. Itulah kaji kita pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak sirih di balai, sekian saja dalam Cirano. Banyak oranan pandai, sekian saja dari Ambo. Kalau lawah di Sungai Rimbang, anak rusuh mati tadabiyah. Jika gawa tolonglah timbang, jika dosa ampun dan labiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.